Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas gambaran USG appendicitis atau yang kita kenal sebagai usus buntu. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Appendicitis masih merupakan keadaan darurat abdomen yang paling umum di dunia barat. Setiap tahun di Amerika, 300.000 orang menjalani operasi usus buntu. Diagnosis klinis bisa sangat sulit, dan sebelum munculnya USG dan CT scan, tingkat appendicitis negatif adalah sekitar 30%. Sedangkan di sisi lain, penundaan awal operasi yang diperlukan juga tidak jarang terjadi. Appendicitis adalah tabung buntu dengan lumen sempit. Ini biasanya berisi kotoran dan mudah tersumbat. Dalam 35% kasus fekolit yang panah warna hijau sebelah kanan ditemukan pada tingkat obstruksi, dan pada 65% tidak ditemukan penyebab yang jelas untuk obstruksi mekanis yang mata panah di sebelah kiri. Nah, ini adalah patofisiologi bagaimana terjadinya appendicitis. Gambar paling atas itu adalah gambaran normal appendix. Nah, ketika obstruksi terjadi, dalam beberapa jam tekanan intraluminal akan meningkat karena sekresi terus-menerus dari cairan musinous yang dihasilkan oleh mukosa appendix. Ketika tekanan ini melebihi tekanan di dinding appendix, maka nekrosis iskemik dapat terjadi, membuat mukosa tidak berdaya melawan bakteri yang ada di dalam lumen appendix. Tergantung dari reaksi inflamasi dari mekanisme pertahanan tubuh manusia. Nah, ketika pertahanan tubuh manusia menurun, maka akan terjadi yang namanya patofisiologi obstruksi, nekrosis iskemik, sehingga serangan bakteri dengan perforasi yang akan menghasilkan suatu persentase klinis. Nah, persentase klinis ini bisa bervariasi. Biasanya yang appendicitis ringan ada yang sembuh secara spontan, bahkan appendicitis perforasi yang bisa mengancam jiwa. Ini adalah tabel perbandingan dari appendix normal dan appendix yang mengalami inflamasi. Jadi pada appendix normal, itu appendix kita bisa lihat 30% dari semua kasus, sedangkan pada appendix yang mengalami inflamasi, itu kita bisa lihat 80-90% kasus. Pada appendix normal, diameternya itu kecil, kurang dari atau sama dengan 6 mm. Sedangkan pada appendix yang mengalami inflamasi, biasanya itu lebih dari atau sama dengan 7 mm. Kemudian appendix yang mengalami inflamasi itu tidak bisa dikompres, sedangkan appendix normal bisa dikompres. Kemudian di sekitar appendix kita bisa lihat, di sekitar appendix yang mengalami inflamasi kita bisa lihat adanya inflamasi lemak itu yang muncul 12-24 jam. Kemudian juga kita bisa lihat di sekitarnya ada di appendix itu sendiri mengalami hipervaskularisasi. Jadi kita bisa lihat pada tabel ini, kita bisa lihat bagaimana perbandingan normal appendix dan inflamasi appendix. Nah, secondary sign dari appendicitis itu adalah adanya infiltrasi lemak, free fluid atau fluid collection, kemudian bisa kita dapatkan ileus paralitik lokal ataupun generalized. Nah, ini adalah landmark dari appendix. Jadi yang harus kita cari adalah arteri iliaca yang panah putih, kemudian kita susur ke arah medial, kita temukan adanya appendix. Jadi pada gambar ini kita lihat bahwa bagian distal appendix itu mengalami, panah orange ini bagian distal appendix itu mengalami dilatasi. Nah, ini adalah tanda-tanda secara langsung dari appendix dan periapendikular. Jadi pada appendixnya itu sendiri kita bisa mengukur diameter ketebalan dinding dari appendix itu harus di atas 3 mm. Kemudian gambaran appendix itu biasanya hipoechoik, ada peningkatan hipervaskularisasi, ada peningkatan vaskular atau hipervaskularisasi. Kemudian biasanya kita temukan adanya fekolit atau batu di dalam lumen appendix. Sedangkan di tanda di periapendikularnya kita bisa lihat adanya infiltrasi lemak atau omentumnya, kemudian ada pembesaran kelenjar atau nodal hipertrofi, kemudian ada free fluid atau cairan di sekitarnya, dan ada collection fluid, bisa saja ada nanah di sekitar appendix. Nah,
Ini adalah potongan longitudinal dari suatu USG, di mana seperti saya jelaskan di awal bahwa appendix itu merupakan tambung buntu yang sempit dengan diameter kurang dari 6 mm. Sedangkan pada appendicitis biasanya diameternya itu akan menjadi lebih besar, yaitu lebih dari 7 mm, dengan dindingnya itu lebih dari 3 mm. Nah, kalau yang ini adalah potongan transversal, yaitu memberikan gambaran target sign dan cara mengukurnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh hipervaskularisasi. Jadi kita pada USG ada yang kita sebut dengan color Doppler. Jadi kita bisa menaruhkan Doppler di situ dan melihat bagaimana vaskular dari appendix. Jadi ini pada gambar ini dia menaruh di potongan transversal dan terlihat hipervaskularisasi. Terima kasih telah melihat materi saya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Jangan lupa untuk selalu menonton materi-materi berikutnya.